aku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tanpa terasa kita sudah berada di bulan November. Sebentar lagi bulan terakhir Desember kita merayakan Natal dan kita akan menyambut tahun yang baru. Perjalanan hidup terasa, ada yang merasakan begitu cepat. Kok udah November lagi, bahkan ini sudah hampir pertengahan. Tetapi ada juga yang merasakan begitu lambat. Kok nggak ganti-ganti harinya, masih terus hari ini, masalahnya nggak selesai-selesai. Nah, itulah fakta kehidupan. Namun demikian kita akan tetap belajar bagaimana kasih Tuhan mengiring setiap langkah anak-anaknya untuk tetap berjalan dan tidak pernah menjadi lesu, bahkan berlari pun tetap punya kekuatan baru. Bacaan firman Tuhan dari kitab Yesaya 40 mulai ayat 27 sampai dengan 31. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar kehidupan yang merupakan anugerah ini seringkali tidak kami syukuri, tetapi kami berkeluh kesah. Namun biarlah sekarang kami belajar bahwa kebenaran firman Tuhan adalah tetap dan menyatakan kuasa Tuhan ada, kehadiran Tuhan menghibur, menguatkan kami, memampukan kami menikmati kehidupan hari lepas hari bersama dengan kasih setia Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian yang kita baca ini mengingatkan kepada kita bahwa di tengah pergumulan hidup, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yesaya pernah berkeluh kesah, mengapa Tuhan meninggalkan dan melupakan kami? Tetapi kemudian Tuhan menjawab bahwa Tuhan itu adalah kekal. Jadi tidak mungkin lupa dan tidak mungkin meninggalkan. Kemudian Tuhan mengungkapkan Dialah yang menciptakan bumi dari ujung sampai ke ujung, dari dasar laut sampai langit yang tinggi. Tidak ada orang yang tahu kapan Tuhan menciptakan, tapi itu terwujud karena kekuatan kuasanya, dan sampai dengan hari ini kekekalannya tetap memelihara bumi dan alam semesta. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang muda kelihatannya menjadi lesu, tetapi mereka tidak pernah putus asa karena orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka berlari tetapi tidak pernah menjadi lelah. Itulah isi firman Tuhan yang akan menguatkan kita menatap hari esok. Ekonomi dunia belum pulih, peperangan masih banyak terjadi, kekerasan demi kekerasan juga ada di sekitar kita, lalu segala kebutuhan pokok juga tidak memberikan jaminan yang membawa sejahtera. Artinya belum turun, sudah naik. Turun sedikit, naik lagi. Bahkan pemerintah sudah mencanangkan adanya
harga-harga BBM yang kemungkinan akan naik dan sebagainya. Kita memang tidak tahu kebenarannya. Tapi juga yang disubsidi terutama itu sudah mulai mengalami kebingungan. Bagaimana kalau subsidi ini nanti diganti dan seterusnya. Pemerintah juga bingung sebetulnya ya. Karena ada banyak orang yang tidak jujur, yang harusnya tidak terima subsidi, malah dapat subsidi terbesar. Sementara yang betul-betul butuh justru nggak dapat. Nah, ketidakadilan masih terasa. Namun demikian kita akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan berlari menikmati kehidupan hari lepas hari. Kita tidak boleh menjadi lelah, tidak boleh menjadi lesu, karena Tuhan juga tidak pernah lesu, tidak pernah lelah untuk menolong kita. Seorang gadis dilahirkan dengan kata lain tubuhnya tidak lengkap. Ada 2 tangan tetapi bentuknya tidak normal. Dua-duanya itu cuma sebatas sampai siku. Jadi ada jarinya tapi pendek semua ya. Sehingga dia harus berjuang untuk menikmati kehidupan yang keras ini dengan keberadaannya. Sejak kecil ibunya selalu mengatakan begini. Pada awalnya ketika kamu lahir, kami orang tuamu sangat senang. Tetapi ketika melihat perkembangan tubuhmu menjadi seperti ini, kami pernah protes. Protes pada Tuhan. Tapi kemudian protes itu berganti dengan ucapan syukur. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan, kenapa kamu lihat kekurangan yang ada pada dunia, termasuk pada anakmu? Kenapa engkau tidak melihat kelebihanku yang kekal, tidak pernah meninggalkan umatnya, yang setia, yang tidak melupakan penderitaan umatnya, selalu memberi pengharapan baru, kekuatan baru, sukacita baru. Kenapa tidak kamu lihat itu? Akhirnya kami sadar. Itu sebabnya kami mendidik kamu juga dengan paham yang sama. Manusia penuh kelemahan, ibu, bapak, tubuh sempurna. Tapi kami punya kelemahan-kelemahan juga. Misalnya, ibu ini bukan orang yang sangat pandai. Bapakmu biasa-biasa saja. Oleh karena itu ketika kami bekerja cari uang, ya kami harus kerja keras. Ada orang yang dikaruniai kepandaian, tetapi dia tidak menggunakan kepandaiannya dengan tepat dan benar. Sehingga dia masuk keluar penjara. Karena kepandaiannya dipakai untuk membohongi orang lain, mengakali orang lain, mengambil hak orang lain. Itu banyak terjadi. Nah, oleh karena itu, anak ini dididik dengan selalu paham Tuhan itu selalu mendampingi orang yang lemah. Asalkan orang ini terus berharap dan tidak pernah lesu dalam pengharapannya. Nah, gadis ini tumbuh menjadi besar. Ketika dia usia remaja, dia mulai mengikuti lomba. Lomba olahraga. Dan dia terus menang dengan tubuhnya yang tidak normal, tetapi dia bisa mengikuti dan mendapatkan piala yang banyak. Sampai akhirnya satu hari ada seorang pengusaha yang melihat penampilan gadis ini, tetapi dengan kecerdasan yang baik, dengan semangat yang tidak pernah putus, lalu dia berkata begini, aku mau memakai tenagamu karena aku lihat kepandaianmu itu bagus sekali. Apa rahasianya sehingga kamu bersemangat terus? Dan gadis itu mengatakan, aku punya Tuhan yang hidup. Aku punya kelemahan, tetapi Tuhanku punya banyak kelebihan. Dan aku mengandalkan kelebihan Tuhanku, kuasa Tuhanku, kasih Tuhanku, untuk bisa membantu, menopang, mengurangi kelemahanku. Tubuh ini, kelemahan tubuhku tidak bisa diubah. Tetapi kehidupanku bisa mempunyai masa depan karena Tuhan yang mengubah, Tuhan yang merancangkan. Nah, kemudian pengusaha itu menjadi kagum dan mengatakan, kalau begitu kamu jadi sekretarisku. Wah, gadis ini kaget. Mana mungkin saya bisa dengan keadaan seperti ini. Aku tidak bisa melakukan tugas sebagai sekretaris. Pengusaha itu mengatakan, kakimu masih bisa, tanganmu juga bisa walaupun tidak sepanjang kami. Kamu pandai dengan komputer, kamu pandai dengan ilmu, kamu selalu memenangkan sains, dan aku tahu kamu mampu. Nah, diberi semangat seperti itu, akhirnya gadis itu mengatakan, ya saya coba. Dan ternyata dia mencoba melatih dengan sungguh-sungguh, dan dia bisa menyelesaikan tugas hari lepas hari dengan sangat baik. Sampai satu hari, ketika perusahaan mulai goncang di tengah ekonomi seperti ini, pengusaha itu sedang duduk termenung, bahkan sekretarisnya ini melihat, kok bapak itu nangis ya. Dia pusing pasti. Bagaimana mengangkat karyawan
yang sekian banyak, perusahaan yang mulai menurun, tentu dia bingung, belum lagi untuk bayar utang. Lalu sekretaris muda ini mengatakan, Pak, lihatlah saya, Bapak dulu mengatakan saya bisa. Dan ternyata saya bisa, kenapa? Bukan karena Bapak saja, tetapi karena saya punya Tuhan. Jangan lihat kekurangan, tetapi lihat kelebihan Tuhan. Dia tidak pernah melupakan orang yang mengasihi dia. Bapak itu segera disadarkan, dia kemudian pulang, lalu bersama dengan keluarganya, mereka mulai membangun iman. Mereka katakan, benar Tuhan, dengan harta yang ada, pekerjaan yang ada, kami melupakan Tuhan. Tapi sekarang kami diingatkan Tuhan jauh lebih besar di atas segala perkara. Tidak ada kelemahan yang tidak bisa ditanggung oleh Engkau. Nah, mereka mulai menyandarkan diri kembali pada Tuhan. Apakah kemudian segera baik? Tidak. Tetapi juga tidak menjadi hancur. Walaupun terus menurun ya. Tapi mereka tetap punya semangat. Pimpinan ini mengatakan pada karyawan, harus berjuang, harus berjuang, harus berjuang. Sehingga karyawan juga terus berjuang, memberikan yang terbaik. Doa mereka juga tidak putus. Sedikit demi sedikit di tengah ekonomi susah seperti ini, usaha mereka mulai menggeliat. Ya, mulai bangkit lagi. Belum seperti yang diharapkan. Tapi karyawan itu mengatakan, kami punya Tuhan, jangan lihat kekurangan, tapi lihat kelebihan. Itu yang ditanamkan oleh pimpinan ini kepada para karyawan. Karyawan juga menanamkan iman mereka, jangan lihat kekurangan diri sendiri. Jangan lihat kekurangan dunia, lihat Tuhan yang besar. Maka kebesaran akan terwujud dan terjadi. Apa yang diimani gadis sekretaris ini? Menularkan iman kepada pimpinan, keluarga, bahkan seluruh karyawan. Inilah kekuatan iman, kekuatan kesetiaan. Mari kita ikuti apa yang dilakukan gadis ini. Jangan lihat kekurangan kita. Kita nangis putus asa. Tapi lihat kebesaran Tuhan yang mampu memberi jalan pembaharuan. Sehingga kita tidak perlu menangis dalam keputusasaan. Bisa kita menangis dalam ungkapan syukur dan pengharapan. Pengharapan yang kuat akan terwujud. Tuhan kita besar. Maka kita juga akan menyelesaikan perkara-perkara dengan kebesaran Tuhan. Selamat berkarya, selamat berlari, dan jangan pernah menjadi lesu. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya dengan kekuatan kasih-Mu, kami dimampukan menyelesaikan setiap problema kami. Ketika kami sakit, ketika kami habis pikiran, buntu jalan, Engkau pasti buka jalan. Engkau pasti beri kesehatan baru, Engkau pasti memberi masa depan bagi setiap kami yang berlari bersama dengan Engkau, tidak pernah menjadi lesu, karena Engkau adalah Allah yang kekal, yang mengasihi umat-Mu dengan penuh cinta kasih dan perdamaian. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam dunia yang gelap, aku tenggelam, tangan siapa terentang, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhan